Zaman dulu saja banyak orang berpikir bila kapal berlayar, mereka percaya ada ujung lautan di mana kalau kapal itu berlayar, maka kapal itu akan jatuh dan tenggelam. Tapi ada satu pendapat yang berbeda pada waktu itu. Orang ini berkata, lautan itu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Karena bumi ini bulat, bukan datar sehingga seperti datar ini dan kemudian ada ujungnya. Kalau ini datar, lautan seperti ini maka ada tepiannya akan jatuh. Tetapi bumi bukan datar. Dipercaya bumi adalah bulat. Dan untuk membuktikan teorinya, untuk membuktikan keyakinannya, orang ini yang bernama Columbus berlayar mengarungi lautan. Dan untuk itu dilakukan ekspedisi laut dengan membujuk Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, penguasa kerajaan Spanyol saat itu. Tentunya pendapat Columbus ini ditendang begitu banyak orang, termasuk keluarganya. Dianggapnya Columbus itu gila. Sehingga kalau Columbus tidak bisa membuktikan pikirannya, pendapatnya, teorinya, maka dia akan dihukum mati. Dan untuk itulah Columbus pergi berlayar mengadakan ekspedisi laut untuk membuktikan bahwa bumi ini tidak datar tetapi bulat. Memang kalau kita melihat lautan cakrawala yang ada sepertinya tak bertepi. Bila saya memandang laut yang ada di belakang saya, maka saya melihat seakan-akan tidak ada batasnya. Tidak ada ujungnya. Dan tentunya angan-angan cita-cita Columbus pada zaman itu adalah sesuatu yang mustahil. Terlalu besar cita-citanya, mimpinya, angan-angannya, ya, dengan resiko yang dialami tentunya banyak. Dia harus berlayar mengarungi lautan, tentunya resiko kapal tenggelam, badai yang menghantam, karamnya, kandasnya kapal. Tetapi Columbus tidak menyerah. Walaupun ancaman di dalam laut, ancaman ya laut itu begitu banyak, tidak membuat ciut nyalinya. Dia tetap berketetapan untuk mengarungi lautan. Dan kita bisa menikmati penemuan dari Columbus ini, sehingga sekarang kita tahu banget bumi ini bulat. Sehingga kita tidak takut waktu kita berlayar, kita tidak takut jatuh. Karena kita tahu bumi itu bulat sehingga kita bisa pergi, khususnya naik kapal laut, berlayar, itu sampai ke negara-negara lain karena penemuan dari Columbus. Saya percaya Tuhan sebagai Bapa kita tentunya juga menginginkan anak-anaknya, yaitu Anda dan saya, mempunyai visi yang besar, mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai mimpi yang besar. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15 menunjukkan bagaimana Tuhan membuat janji yang sangat besar bagi anak-anaknya, khususnya di kejadian ini kepada Bapak Abraham. Dikatakan ya, Kejadian 13 ayat 14 sampai ke 15 dia berkata, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke segala penjuru, sebab seluruh negeri yang Abraham lihat sejauh mata memandang akan diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya." Mengapa Tuhan berjanji sesuatu yang sangat besar kepada Abraham? Kenapa Tuhan menginginkan anak-anaknya mempunyai cita-cita, pandangan yang besar, yang luas? Karena Bapa kita adalah Bapa yang besar. Dia menjanjikan sesuatu yang saya katakan no limit. Tak ada batasannya. Tak terbatas. No
limit. Karena Bapa kita adalah Bapa yang sangat besar. Sejauh mata Abraham memandang, itulah yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tanpa batas, pokoknya sejauh mata memandang, seluas mata Abraham memandang, maka itulah yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar, yang saya katakan no limit, tak terbatas. Janjinya sangat besar buat kita. Tapi yang membatasi Tuhan yang besar itu adalah kita sendiri. Kita yang membatasi Tuhan yang besar dengan tembok-tembok ketidakpercayaan kita. Kita nggak bisa melihat kebesaran Tuhan karena kita batasi kebesaran Tuhan dengan ketidakpercayaan kita. Karena apa? Karena mata kita selalu melihat yang kelihatan. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Sama seperti zaman dulu, orang tidak bisa melihat sebuah dunia yang lain yang ada jauh nun di sana. Matanya hanya membatasi seluas lautan di mana ada batasan seperti ada tepian. Ya kenapa? Karena manusia di masa lalu membatasi matanya, pikirannya terbatas. Padahal kalau kita bisa memandang yang besar, memandang yang tak terbatas, ada sebuah dunia yang beda. Sebagaimana Columbus lihat. Kita lihat nih. Dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kamu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita harus melihat sesuatu bukan hanya lewat pandangan jasmani kita, karena pandangan mata jasmani kita sangat terbatas. Tuhan berkata di dalam Alkitab yang kita baca, dalam Korintus itu dikatakan, jangan lihat sesuatu yang kelihatan, tapi lihatlah sesuatu yang tidak kamu bisa lihat lewat mata jasmanimu. Satu contoh bagaimana saya melihat Rasul Paulus. Awalnya adalah rasul yang sangat terkenal. Ya, hidup yang sangat sukses sebelum dia menjadi Kristen. Dia menjadi orang yang sangat sukses, menjadi orang yang terkenal. Tapi apa yang terjadi pada waktu menjadi Kristen, justru hidupnya jadi susah. Dirajam batu, ditinggalkan, dicambuk berkali-kali, dipukul dengan tongkat, dirampok. 1,5 hari terkatung-katung di lautan. Ya, dengan hanya berpegangan kepada sebatang kayu, pecahan kapal, Paulus bertahan hidup. Teman-teman meninggalkan dia, tidak lagi memiliki keluarga, habiskan hidupnya di penjara, dan akhir hidupnya malah mengenaskan, dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Saya bertanya, kenapa Paulus itu bisa bertahan di dalam penderitaannya yang begitu rupa? Apakah Anda atau saya mengalami penderitaan yang begitu hebat seperti Paulus? Saya percaya diri saya tidak mengalami penderitaan sehebat Rasul Paulus alami. Tetapi kok Rasul Paulus bertahan? Secara pikiran manusia rasanya nggak mungkin bisa bertahan. Karena apa yang dialami oleh Paulus sangat-sangat menderita luar biasa. Dan tidak sembarang manusia bisa bertahan waktu mengalami penderitaan yang seperti Rasul Paulus alami. Ternyata rahasianya ini yang saya dapati, saudara. Dia tidak melihat yang kelihatan. Memang kelihatannya dia menderita, dia disiksa, dirajam, mengalami karam kapal, ya. Oh, terkatung-katung, bahaya rasanya di depan mata, nggak ada habis-habisnya. Tapi dia tetap bertahan karena dia tidak melihat yang kelihatan. Dia melihat yang tidak kelihatan. Nah, kita lihat lagi. Paulus tidak pernah menyerah karena Paulus melihat yang tidak kelihatan.
Di dalam dunia ini dia memang menderita, tapi dia percaya apa yang gak terlihat di mata dia secara jasmani, tapi dia percaya yang gak kelihatan yaitu surga sudah menanti dia. Maka dia tahan menderita karena dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kita seringkali melihat yang kelihatan di hari ini. Hidup kita yang penuh susah, keuangan yang mungkin morat-marit, rumah tangga yang kacau balau, anak-anak yang tercerai berai, ya, dan masa depan yang suram. Kalau kita melihat yang kelihatan saat ini, makanya kita akan menjadi putus asa dan mudah menyerah. Tapi sebagaimana Alkitab mengajar, lihatlah sesuatu yang tidak kelihatan. Memperhatikan sesuatu yang tidak kelihatan, memperhatikan, memakai kata mengarahkan pandangan atau look. Arahkan pandanganmu yang melampaui pandangan mata jasmani. Maka saya percaya sebagaimana Rasul Paulus bisa bertahan. Begitulah kita pada waktu kita melihat sesuatu yang gak kelihatan, yang justru kekal adanya. Saudara, jadi jangan pernah melihat sesuatu yang terlihat di mata kita secara jasmani. Hari ini mungkin engkau terlihat menderita. Hari ini engkau mungkin kelihatannya penuh dengan kesengsaraan. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang gak pernah terlihat di mata, tapi itu nyata, yaitu kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan kepada kita, maka saya percaya kita akan bisa bertahan. Kita akan bisa bertahan menghadapi persoalan masalah, bahkan pencobaan yang ada saat ini. Kita punya Tuhan yang tak terbatas, no limit. Jangan pernah biarkan mata kita memandang sesuatu dan dibatasi dengan pandangan mata fisik kita. Tapi biarlah kita bisa memandang jauh yang tak terlihat. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia.